Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita membaca dulu tentang hari ini pembacaan dengan sebuah tema yang akhirnya menyadari cinta tanpa syarat darimu. Siapakah orang ini yang akhirnya menyadari cinta tanpa syarat darimu? Oke, kita lihat dulu siapa orang ini. Orang ini tengah sibuk dalam membangun karir atau finansial dia, ya. Jadi orang ini sedang fokus membangun karir atau finansial dia. Ada yang mungkin sedang baru mulai usaha baru, kerjasama baru, project baru, atau baru sekedar memulai kerjaan atau karir yang baru. Jadi orang ini tuh sedang banyak banget fokus untuk menjalin networking yang akan menguntungkan dirinya dia dari segi karir dan finansial. Itu yang Sora lihat ya. Jadi orang itu tuh sedang membangun karirnya dia, membangun hal-hal finansialnya dia, gitu ya. Orang ini itu juga banyak hal-hal yang dia itu akhirnya karena menggunakan analisa dan logikanya dia, gitu loh. Sebenarnya dia tuh punya banyak kegalauan, ya, banyak kegalauan, banyak kekhawatiran tentang masalah cinta dan perasaan dia. Hanya pada saat ini, kalau Sora lihat ya, dia itu lebih banyak mengutamakan tentang logika berpikir daripada perasaan dia sendiri, gitu loh. Jadi segala hal itu lebih banyak dia analisa dengan logika, ya, daripada perasaan dia. Dia mengutamakan hal-hal yang harus dia pikirkan dan dia selesaikan daripada logika. Jadi salah satunya adalah masalah finansial yang secara depan mata bisa terlihat dengan jelas, gitu loh. Karena dia memang merasa bahwa itu adalah bagian penting dari support dasar atau fondasi dasar dari bangunan kehidupan dia, ya. Sehingga orang ini sebenarnya bukannya tidak banyak kesedihan, bukan tidak banyak kegalauan, tapi dia sembunyikan atau dia alihkan dengan ya sudah, pikirkan saja tentang masalah masa depan kamu, gitu ya. Sebenarnya orang ini penuh dengan banyak perasaan, dengan banyak emosi. Orang ini punya banyak emosi yang bergejolak sebenarnya di dalam dirinya dia. Dia sebenarnya adalah orang yang cukup perasa, ya. Dan ini bisa saja menunjukkan bahwa dia punya emosi yang terkoneksi dengan kamu, ya. Hanya berjalan dengan perjalanan. Emosi dan perasaan itu dia pikirkan bahwa harus dia tahan untuk masalah melihat ke depannya itu seperti apa. Dia tipe yang sebenarnya pendengar yang baik, orangnya juga cukup lemah lembut. Kalau usia itu ada beberapa yang lebih tua daripada kamu atau berperilaku lebih tua daripada kamu, itu ada, ya. Kita lihat lagi lebih lanjut, ya. Siapakah orang ini? Kenapa sih dia tuh fokusnya banyak hanya mikirin tentang masalah logika, masalah-masalah yang ada? Karena memang pada saat ini adalah banyak sekali dia tahu situasi dia itu sedang banyak yang terpuruk, jatuh, gitu loh, ya. Sehingga banyak hal yang membuat dia itu tidak bisa berpikir dengan tenang dan tidak bisa berpikir dengan jelas. Karena dia harus bangkit dulu dari segala keterpurukannya dia, ya. Jadi orang ini pernah jadi orang yang dalam situasi yang sulit, gitu loh. Segala masalah itu harus dia pikirkan, gitu loh. Segala hal itu harus dia pikirkan solusinya, gitu loh. Jadi dia dalam situasi yang dia merasa juga capek, lelah, gitu loh. Karena beban yang dia tanggung itu juga berhubungan dengan beban untuk keluarga atau banyak orang. Ini keluarga besar, ya. Jadi bisa saja di sini ada kakek neneknya, tantenya, omnya dan sebagainya. Jadi memang yang harus dia tanggung secara finansial itu banyak. Karena berhubungan dengan keluarga besar, gitu. Dan kalau ngomongin soal masa depan, dia sendiri pun punya tanggungan tentang masa depan dirinya dia sendiri, gitu loh. Untuk masa depan yang harus dia bangun. Jadi ada beberapa yang soalnya bilangnya sandwich generation, ya, yang kita tahu. Jadi ada tekanan dari atas dan tekanan untuk ke bawah nantinya. Jadi ini lagi setengah sandwich itu ada, gitu loh. Jadi ada yang harus support keluarga di atasnya dia, dan harus ada yang kalau dia jalankan keluarga dia sendiri, ya tanggungan lagi di bawah, gitu. Jadi sekarang udah setengah sandwich, ya. Kita lihat lebih lanjut lagi yang sekiranya terjadi sama dia. Sehingga untuk masalah percintaan, dia merasa sering sekali percintaan itu jadinya seperti tidak, dalam tanda kutip,
seolah-olah tidak serius gitu loh. Kenapa? Ya karena situasi dan keadaannya dia gitu loh. Jadi dia banyak kalau untuk relationship dia lebih berpikir bahwa ya sudah, banyak yang menunjukkan sikap just for fun atau banyak menunjukkan sikap romantis, apa namanya, kayak kasmaran-kasmaran ala-ala ABG itu juga ada gitu loh. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa secara emosi dan percintaan dia itu belum begitu siap gitu loh ya. Apalagi dengan keadaannya dia. Kita lihat lagi lebih lanjut apa yang menjadi isu di sini. Nah, orang ini tuh sebenarnya sudah suka sama kamu. Ada beberapa yang sudah suka sama kamu atau punya perasaan sama kamu dari awal pertama kali bertemu. Jadi seperti love at the first sight itu juga ada ya. Nah, dia tuh langsung merasa kayak cocok sama kamu gitu loh. Tapi itu tadi ya, karena dia menyadari bahwa keadaan dia sulit, jadi dia menunjukkan sikap seperti lebih, kadang-kadang berkelakuannya itu seperti cinta-cinta ala-ala BG. Kita mau lagi apa yang mungkin menjadi situasi kamu dan dia pada saat hari ini. Situasi saat ini itu sedang dalam situasi yang berusaha untuk menyeimbangkan. Oke. Jadi ada banyak pertimbangan di sini. Mungkin kamu juga punya pertimbangan, dia juga punya pertimbangan antara balancing atau tidak. Jadi yang jadi fokusnya dia adalah dia tuh pantas nggak sih untuk kamu, layak nggak sih untuk kamu, cocok nggak sih untuk menyeimbangkan sama kamu. Itu juga jadi pertimbangan dia gitu loh. Nah, jadi ini sedang terjadi sekarang gitu loh. Kalau nggak situasinya akan timpang, entah secara ekonomi, entah secara pikiran dan value, karena itu semua berkelanjutan dan mempengaruhi gitu loh ya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan pertimbangan dia akan banyak banget lebih berat untuk masalah finansial. Jadi untuk memprioritaskan yang namanya kehidupan, prioritas dia nomor satu tentang finansial jadinya yang mau dia utamakan, dan dia tahu progres yang dia buat itu ya cenderung slow gitu loh. Tuh. Tapi di satu sisi dia juga menyadari bahwa kamu butuh seseorang yang bisa seimbang sama kamu gitu loh. Bisa seseorang yang pantas buat kamu gitu loh. Nah, tapi di satu sisi dia merasa dia punya ikatan karmik sama kamu. Ada sesuatu yang mengikat kalian gitu loh. Jadi seperti kayak kok mau lepas itu susah. Ya. Yang akhirnya menyadari cinta tanpa syarat darimu. Kita lihat lebih lanjut lagi ciri-ciri orang ini ya. Orangnya itu ada beberapa yang memang masih memantau kamu, masih stalking kamu dari jauh. Karena orang ini bisa saja memang LDR dari kamu, beda pulau, beda tempat, beda lokasi dari kamu gitu. Orang ini masih mantauin kamu. Oke, orang ini masih memperhatikan kamu, dan dia tipenya itu memang mencoba untuk melihat itu ke depan gitu loh. Jadi dia itu masih dalam situasi memantau situasi dan keadaan. Oke. Nah, orangnya itu sebenarnya pikirannya itu cukup open minded. Ya, orang itu ingin mencapai fulfillment semua area. Jadi orangnya ini ada beberapa yang kayak menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, finansial juga harus ada dan sebagainya ya. Orang ini kayak pingin punya mengutamakan untuk dunianya dia sendiri, keadaannya dia sendiri itu yang dia utamakan ya. Ada beberapa di sini yang mungkin punya cita-cita bisa pindah ke tempat lain, negara lain, atau bisa jalan-jalan ke negara lain, itu juga ada. Ya. Orangnya itu memang tipenya pasif. Tipenya menunggu ya. Jadi kalau ada effort apa-apa, kadang-kadang dalam relationship apalagi mungkin akan langsung kamu rasakan ya, dia itu tipenya yang nunggu gitu. Jadi kamu kadang-kadang ngerasa kayak kenapa sih dia tuh nggak bisa ada proaktif sendiri gitu loh, karena dia tipenya yang harus nunggu gitu. Dan orang ini salah satunya sekarang dalam situasi menunggu situasi dia bisa lebih baik gitu loh, secara finansial, secara tanggungan. Orang ini juga sangat argumentatif. Kadang-kadang ego dia keluar ya, dan orang ini tuh seperti pingin dia tuh harus berhasil sama dengan orang lain, kalau perlu lebih gitu loh ya. Di balik di sisinya yang diam, dia itu sebenarnya punya banyak sekali rahasia dan pertimbangan. Orangnya itu memang tidak mudah untuk dibaca atau di ngertiin. Jadi orang ini tuh lebih kepada diam, memperhatikan dan pasif yang tadi Suara udah bilang gitu.
Banyak hal-hal masih dalam hal misteri yang masih menjadi poin di antara kalian. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut lagi. Apa sih yang mungkin jadi isu lain dalam hubungan kalian? Apakah ada satu isu lain dalam hubungan kalian selain masalah finansial? Adanya di sini diri dia itu yang apa ya, Sora bilang ya. Banyak yang masih mengutamakan untuk dia itu masih mengutamakan untuk mencari apa ya, Sora bilangnya ya. Masih banyak yang kepingin lebih ngikutin maunya dia. Jadi bukan maunya kamu. Jadi seperti ada ego di sini gitu loh ya. Dan dia pinginnya kamu tuh selalu support sama dia gitu loh. Ngikutin apa yang dia mau itu juga ada. Ya, ada yang juga masih kadang-kadang mencari pelarian, mungkin bersenang-senang dengan temannya, dengan yang lain gitu loh. Itu ada. Jadi kayak nggak fokus 100% ke kamu gitu loh. Selain ada masalah finansial ya, tadi Sora udah bilang ya. Nah, dan dari awal kalau Sora lihat banyak masalah yang sedang dihadapi adalah satu-satunya adalah banyak situasi di mana masalah seperti silih berganti datang ke dia. Ya, dan di sini ada seperti usaha dia yang mungkin saja kurang begitu effort gitu loh dalam penyelesaian hubungan atau penyelesaian kalau ada masalah di antara kalian. Jadi di sini ada yang sedang terpuruk dan kamu merasa bahwa kok dia kurang mau berusaha untuk nyelesain. Dan di sini juga ada beberapa, tidak semua, tentang masalah adanya pilihan lain ya. Jadi belum tentu third party situation, tapi bisa saja memang dia ada yang lain yang jadi pertimbangan dia. Jadi fokusnya itu ke depan mau sama siapa, itu juga ada. Oke. Nah, sekarang situasi dia lagi diem-dieman dan stalking kamu, apa yang terjadi di antara kalian? Nah, dia masih tetap dengan egonya berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan banyak perasaan sama kamu. Orang ini tuh gengsinya tuh cukup besar ya. Jadi orang ini kayak masih tipenya diam dan tidak menunjukkan sama kamu. Kan di sini ada tipe juga pride sebenarnya. Oke. Tapi apa yang sebenarnya dia rasakan, meski di balik sisinya yang kelihatan kaku, gengsi, diem aja gitu ya. Apa yang sesungguhnya dia rasakan? Tuh kan, kalian itu punya love hate relationship ya. Kamu kadang-kadang bisa kesel sama dia, dia juga kadang-kadang bisa kesel sama kamu, tapi dia menyadari bahwa kamu sangat sayang dia dan kamu sangat cinta dia. Jadi hubungan kalian tuh kontras, kalian kadang bisa ribut tapi nanti lalu saling nyariin lagi gitu ya. Walaupun cara nyariin dia agak unik ya, tipenya dia itu pasif agresif gitu loh. Oke. Orang ini merasa ya sebenarnya ada jarak di antara kalian yang membuat dia sebenarnya kangen sama kamu. Ya. Jadi kayak sebenarnya di sini ada jarak yang membuat situasi makin sulit dalam komunikasi karena kalian berjarak secara jarak ya. Jadi ada yang LDR di sini ya. Dan orang ini sebenarnya belajar gitu loh ya dari jarak ini bahwa memang tidak mudah sebenarnya untuk menjalankan situasi ini gitu. Orang ini banyak fokus ke arah kerjaan. Jadi orang ini banyak juga yang harus mungkin traveling dalam kerjaannya. Jadi orang ini banyak fokus tuh untuk masalah kerjaan, itu juga ada gitu loh. Tapi di balik satu sisi bisa saja ya kamu adalah orang yang juga berkontribusi dalam kerjaannya dia, entah support dan sebagainya. Dan dia merasa sejarah percintaan kalian itu sudah banyak menunjukkan ya bagaimana kamu sudah menunjukkan jadi seseorang yang punya cinta tanpa syarat untuk dia ya. Kita sekarang mau coba lihat apa sih yang membuat dia merasakan sejarah perjalanan cinta tanpa syarat dari kamu. Kita coba lihat. Ada Coffin. Dalam situasi di mana dia tidak punya opsi, dia tidak bisa bergerak, kamu itu banyak menjadi seseorang yang membantu dia bangkit dari keterpurukan dia. Itu juga ada. Ada juga mungkin di sini kalau yang third party situation banyak yang berusaha, yang istilahnya kamu tuh rela gitu loh. Kalau hubungan itu harus ditutup-tutupi, itu ada gitu. Dan di sini dia juga melihat betapa koneksi kalian secara kuat itu ada ya, secara jiwa. Dan
ibaratnya walaupun mungkin ada di sini yang ada beberapa ya, tidak semua. Keluarga kamu atau keluarga dia nggak support pun, kamu tetap ada di sana. Keluarga dia nggak support, keluarga kamu atau keluarga kamu nggak support atau keluarga kalian nggak support, tuh kamu masih tetap mau bertahan buat dia, ya. Kamu support dia seperti sebuah pohon yang senantiasa selalu tegar dan tegak berdiri dan bertumbuh bersama dia. Nah, dan kamu tuh malah menjadi sosok yang dalam tanda kutip, apapun ya gender kamu bersifat maskulin untuk dia. Kamu tegas, kuat, kamu menyupport dia gitu. Jadi walaupun kamu perempuan, kamu seperti kamu yang laki-lakinya gitu loh. Oke. Dan di sini kamu banyak memberi, entah perhatian, entah rasa sayang, entah bantuan, apapun deh. Kamu selalu menjadi seseorang yang selalu memberi buat dia gitu loh. Dan kamu selalu setia. Pemberian terbesar kamu adalah setelah apapun yang terjadi di antara kalian, kamu tetap selalu menjadi sosok yang setia untuk dia. Itu adalah cinta sejati tanpa syarat sekali. Dengan situasi yang dianya tertutup, dianya sulit, tapi kamu tetap memberikan kesetiaan kamu sama dia. Oke. Dan di sini juga yang kalau Sora lihat, ya, adalah dia menyadari bahwa perasaan dia itu semakin dalam ke kamu, dan dia itu harus semakin dalam ke kamu, dan dia menyadari bahwa dia harusnya bisa bersikap lebih baik ke kamu gitu. Oke. Dia itu mulai menyadari bahwa sikap dia itu nggak cukup baik sama kamu, ya. Dan dia menyadari bahwa dia salah ketika harus membuat kamu dalam situasi third party situation atau ada yang lain gitu ya. Dia menyadari bahwa itu tidak, dia pikir kalau ada lebih daripada satu itu lebih baik gitu ya. Ada sisi egonya dia ya. Jadi dia seperti untuk kamu sesuaikan dengan situasi kamu ya. Oke. Jadi dia merasa bahwa tidak ada yang lebih baik daripada hanya cuma satu aja, kan? Dan dia menyadari kamu adalah cinta sejati dia. Dengan apa yang sudah kamu berikan sama dia, dia merasakan itu adalah sebuah cinta sejati yang besar. Oke. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia, karena dia menyadari perilaku dia, kata-kata dia ke kamu, bagaimana dia mungkin egois, dia pasif dan sebagainya. Itu dia ingin minta maaf. Sih, langsung keluar kartu minta maafnya. Pingin apologize, pingin minta maaf, dan ingin berubah. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada sisi di mana dia ingin minta maaf dan berubah ke kamu. Oke. Sebenarnya Sora nggak usah kasih tauin kapan ya ada pergerakan dari dia, karena pergerakan dari dia itu bisa akan jadi sesuatu yang segera gitu loh. Karena kalau Sora tipenya di sini, ya, dia itu tipe yang ketika situasi akan membaik, dia akan langsung ada pergerakan. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apa yang akan terjadi ke depannya? Fish, Sun, Garden. See? Akan ada pertemuan. Ketika finansial membaik, langsung akan ada pertemuan ke kamu. Ya, jadi di sini juga menunjukkan banyak sekali pertemuan. Hanya gini, under the deck-nya ada Mountain, Stork, dan Whip. Ada masalah-masalah, masalah pergerakan yang dia harus usahakan dengan sangat kuat di sini. Jadi kalau Sora lihat di sini, selama masih ada masalah dan dia belum bisa bergerak, dia nggak akan bisa bergerak ke kamu. Jadi gini, ketika ada pergerakan progres dari masalahnya, dia juga akan ada pertemuan dengan kamu gitu loh. Tapi kalau Sora di sini ini jelas kelihatan ada garden, ada pertemuan, ada banyak pertemuan gitu loh. Ya. Nasihat buat kamu apa? Kamu punya dua pilihan. Kamu pun jangan stagnan. Kamu boleh memilih. Kamu jangan stagnanin hubungannya juga gitu loh. Artinya apa? Kalau nanti dia ketemuan kamu pun jangan dicuekin dan sebagainya. Jadi memang harus ada ketegasan dari sisi kamu juga gitu loh. Kamu akan ngebantu dia untuk bisa lebih tegas lagi. Tapi kalau sholat di sini, kamu yang seperti nanti bingung ketika dia balik masih mau terima apa enggak. Jadi pesannya untuk kamu adalah kamu yang harus menegaskan keputusannya dengan jelas gitu. Apakah ada niat dia serius ke kamu? Cuma satu kartu aja ya, karena durasi juga sudah cukup lama.
Oke. Dia ingin mengulang nostalgia sama kamu. Jadi di sini jelas ya, kalau dia itu kangen dan punya keterikatan sama kamu, gitu loh. Kamu cinta sejatinya, kamu menyayangi dia tanpa syarat. Oke. Di sini banyak angka yang terulang dari tadi, banyak banget. Itu ada angka 3, angka 3 dan angka 10. Ya. Angka 3 tuh keulang sampai 4 kali. Nah, angka 3 ini tuh bisa berarti sesuatu untuk kamu gitu loh. Bisa saja dia lahir tanggal 3, ada sesuatu, ada misalnya kamu kejadian di bulan 3, atau dia sudah menghilang 3 bulan, atau dia sudah menghilang 3 minggu, atau memang di sini dia bisa datang sama kamu 3 bulan lagi, atau bulan ketiga, atau 3 minggu lagi gitu loh. Dan angka 10 yang berikutnya yang sangat kuat adalah 10. Bisa saja ada bulan 10, ada tanggal 10, ada sudah 10 bulan atau sudah 10 minggu. Sesuatu tentang angka 3 sama 10 nih kuat gitu. Banyak keluar di bacaan Sora. 3, 10 sama 2. Ya, bisa berarti durasi, bisa berarti tanggal, bisa berarti bulan, disesuaikan sama situasi dan kondisinya. Oke. Sekarang kita mau ke zodiaknya. Ini banyak banget didominasi sama earth sign ya. Taurus, Virgo dan Capricorn. Itu yang terkuat. Taurus, Virgo dan Capricorn. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan juga ada ini yang mendominasi, ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, 6 sign tadi itu sangat mendominasi. Oke. Kapan Sora datangnya segera kok. Ketika masalah ada pergerakan, dia juga akan pergerakan. Cuma masalah yang dihadapi itu kan memang tadi yang Sora bilang nggak cepat. Kita kan coba lihat untuk alfabet. B, Z, A, O, U, E, Y, U, O, M, J, S, R, dikit lagi ya, A, dan ada H. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih mau beli gelang kupu-kupu untuk kesembuhan healing energi, dan untuk teman-teman yang kepingin kalung bunga untuk teman-teman yang sering pola-pola berulang, ada 2 item ini yang bisa teman-teman beli ya. Untuk teman-teman yang cowok juga bisa beli untuk pasangannya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Yang kalau untuk mau order ini, mau personal reading dan sebagainya, silahkan di DM Sora di @Instagram di @Sora_tarot di Instagram. Aduh, Sora hari ini ngomongnya belibet amat. Terima kasih ya teman-teman. Sora tunggu orderannya. Sampai kita ketemu. Bye.